Orang tua, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan pokok perenungan tanggung jawab. Berbicara soal tanggung jawab, tentu kita yang hadir pada saat ini memiliki tanggung jawab. Baik yang memiliki tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, dan sebagai anak dalam keluarga. Juga ketika kita di sekolah, tentu lain lagi yang menjadi tanggung jawab kita. Ada yang memiliki tanggung jawab sebagai guru atau pendidik, ada yang memiliki tanggung jawab sebagai siswa, sebagai mahasiswa, dan lain-lain. Tentu ada yang telah menjadi gambaran dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang tanggung jawab. Atau ada di antara teman-teman yang tidak tahu apa itu tanggung jawab. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca bersama dalam kitab 1 Timotius pasal 4, itu merupakan sebuah perintah yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, di mana pada saat itu Timotius sedang menggembalakan suatu jemaat. Tidak lain adalah jemaat Efesus. Ia sedang melayani sebagai seorang gembala. Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk melaksanakan sebuah tanggung jawab untuk menggembalakan jemaatnya atau hambanya di Efesus pada saat itu. Dan pelayanan yang dilakukan oleh Timotius tentu tidak berjalan begitu mulus, tidak enak-enak saja yang dirasakan, tetapi menghadapi berbagai tantangan. Bahkan yang paling menonjol yang disebutkan dalam kitabnya yaitu menghadapi berbagai pengajar-pengajar sesat. Yana mongkomo diajai kami luar tahu, menjobi ton najai na kakadakean. Ya, begitulah gambaran yang dihadapi oleh Timotius pada saat itu. Dan ketika Timotius menghadapi tantangan yang berat itu, dia tidak pernah mengeluh, karena dia memiliki suatu sosok yang terus memampukan menjalankan pelayanan pada saat itu. Walaupun Timotius juga dikatakan bahwa dia masih sangat muda,
Tetapi dia berani, dia mampu untuk memberitakan firman Tuhan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Timotius, yang dikasihi, tentu Timotius semangat dalam melaksanakan pelayanannya karena dia percaya bahwa Tuhan yang selalu menopang dia. Paulus juga menjelaskan bahwa Timotius yang adalah seorang sosok yang rajin dalam memberitakan kebenaran akan firman Tuhan, dan semakin banyak hamba Tuhan yang menjadi percaya pada saat itu. Orang tua, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, yang akan menjadi pokok perenungan kita sebagai seorang hamba Tuhan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus menjadi teladan. Kita dituntut untuk menjadi teladan dimanapun kita berada. Tentu kalau kita memahami kata teladan itu, kata teladan yang berasal dari bahasa Yunani, tupos, ya bukan tepos, tapi tupos, yang memiliki arti bahwa menjadi contoh atau pola atau panutan. Ibaratnya ketika seorang akan menjahit sebuah baju, tentu harus ada pola yang akan ditiru untuk membuat baju itu. Koyanna ker utu polana, pasti duka ker utu jadina. Ya, begitu juga dengan ketika kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Koyanna tak namelo dipugaukan, pasti duka naturu itu tahu. Orang tua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini kita dituntut untuk menjadi teladan, baik dalam keluarga kita, dalam lingkungan masyarakat, di sekolah, atau dimanapun kita pergi. Menjadi contoh atau panutan harus ditanamkan sebagai pemuda-pemudi yang percaya kepada Tuhan. Dan hal itu harus dinampakkan dalam kehidupan kita, seperti yang dilakukan oleh Timotius. Dia betul-betul menampakkan bahwa dia menjadi teladan, menjadi contoh kepada jemaat yang dia gembalakan pada saat itu. Timotius yang dikatakan masih muda pada saat itu, kira-kira dia berumur 30 tahun, tetapi dia masih dikatakan sangat muda pada zamannya pada saat itu. Muda dalam konteks mengajar,
atau menggembalakan umat Tuhan. Tetapi dia terus menampakkan kepada semua orang bahwa dia mampu menjadi teladan. Teman-teman, keteladanan yang alkitabiah atau yang nyata harus betul-betul dinampakkan dalam kehidupan kita. Bagaimana itu harus dimunculkan? Seperti yang telah kita baca, bahwa itu dinampakkan dalam perkataan, di dalam tingkah laku kita, di dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Di tengah-tengah persekutuan kita, atau di tengah-tengah orang-orang di mana kita berada. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan potensi yang ada pada diri kita. Sangat nampak dalam bacaan kita ayat yang ke-14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Itu sangat jelas bagaimana kita harus menggunakan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Tentu kita diberikan potensi atau karunia yang berbeda-beda. Kita harus mempergunakannya. Tidak ada yang tidak memiliki potensi. Hanya saja kita yang terkadang malas untuk mengembangkannya. Ya seperti saya juga biasa masan dabang apa di pokada tuh tak ku bisa, tak ku mampu dan lain sebagainya. Tetapi itu harus dikembangkan. Itu yang sudah dianugerahkan kepada kita. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin supaya sebisa mungkin dengan karunia atau potensi yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Ada beberapa pengalaman ketika kami pergi KKN, ketika ada kebaktian rumah tangga, biasa dibagi per kelompok. Nah, dibagi setiap 3 kelompok. Yaki langale matoma kumpulan detu solaki dapat taruh ialah yo kelompok 2. Nah kami to ya tu kamu melakukan kelompok 1, ya bang to siatur, ya kena mengatur. Nah selama tanto mali mak kumpulan ya na yo to mak bagi kami taruh tunda so melakukan kelompok 1 atau kelompok 3. Kita rubang mau tujuh kelompok 2. Nah semakin lama pempiran pangkat tu male ke kelompok 1 atau ke kelompok 3. Nah kipan ni kamu apa tu male aku kelompok 1. Kenapa kami bangun tujuh kelompok 2 karena dan bagian kiala. Oh ya ke kami kelompok 3 tak di ben pelayanan. Nah kami iyo ya na kelompok 3 tangabu
biasa ki di bengki transport ke jadi ki liturgi atau kena khotbah ki ko biar kapal itu jobang kelompok 3 nakwa omi jobang kelompok 2 nakwa iyo ya duka motop pira jadi abang motop sampai mangkatan to jobangnya kelompok 2 sampai selesai. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, memang dia memiliki potensi untuk melayani Tuhan, tetapi tidak mempergunakannya dengan baik. Dia menggunakan dengan suatu maksud, dan maksudnya dibalik pelayanan itu. Oleh karena itu kita diajak sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan jadikan itu sebagai alasan mempergunakan potensi atau karunia kita untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan apa yang diinginkan pada diri kita. Mari kita menggunakan setiap karunia yang ada pada diri kita, yaitu dibina karunia mengajak sekolah minggu, ya mengajak tongan, ya dikaruniakan sebagai seorang guru, kita gunakan sebaik mungkin, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, dengan menggunakan potensi yang ada pada diri kita, kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita. Kita gunakan potensi yang ada pada diri kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang menjadi perenungan kita pada saat ini, sudahkah kita menjadi teladan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi contoh atau pola atau panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita menggunakan potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Jika belum, mari kita menjadi teladan dan menggunakan potensi yang ada pada diri kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang akan memampukan kita semua. Haleluya. Amin.